Nggak asik kalau nggak bohong, nggak manis. Jadi harus berdosa. Contoh, orang datang haji. Haji ini kan bukan Isra Mi'raj. Haji ini ibadah ke Mekah. Capek, susah, payah. Tapi terkadang orang-orang yang datang haji itu suka berbohong. Kenapa sih orang itu berbohong, Habib? Kenapa sih orang itu berbohong, Habib? Orang itu berbohong biasanya karena sebab 8 hal. Karena sebab 8 ini orang itu berdusta. 1. Al-khawf minal itab wan nagat. Takut celaan dan hujatan. Takut dicela, takut dihujat, maka dia harus berdusta. Kedua, lingkungan yang jelek. Lingkungan yang jelek membuat dia berbohong. Lingkungan. Karena di sekitarnya sudah biasa bohongin. Yang ketiga, kurang bagusnya pendidikan orang tua membuat anak itu suka berdusta. Yang keempat, memang sudah biasa, sudah kebiasaan bohong, makanya dia berdusta. Sudah jadi makanan pokoknya dia. Yang kelima, ijtilabun nafa' wastidfa'ud dzur, untuk narik manfaat dan menjauhkan kejelekan. Kadang dia bohong, kenapa? Supaya dapat sesuatu. Di zaman Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau itu kalau pengajian kayak gini biasanya tanya, apa ada bisaroh, ada yang mimpi sesuatu? Nam Syekh, mimpi gini, Masya Allah, itu artinya gini. Satu saat Faqih Muqaddam ini setiap harinya itu membagikan 1 drim kurma. Drimnya oli itu yang besar. Nah, 1 drim itu dibagikan kurma ke masyarakat setiap hari. Jadi 1 tahun 360 drim dibagikan. Ini orang nggak dapat. Ketika pengajian ngomong, ada yang dapat isyarah dari mimpinya. Ini orang angkat tangan, saya Faqih. Kenapa? Saya mimpi Faqihil Muqaddam itu kamu sibuk dengan kurma. Banyak kurmanya dan kamu sibuk dengan kurma. Ada tamu nggak bisa ditemoni karena kamu sibuk dengan kurma. Kemudian Faqihil Muqaddam mukanya merah dan mengatakan, idzan yahtariqin nahl. Kalau gitu mudah-mudahan seluruh kebunku terbakar. Kenapa? Mimpinya di hari kiamat dia sibuk sama kurma. Faqihil Muqaddam mengatakan, ya Allah, kalau memang hartaku menyibukkan aku dari akhirat, maka usahakan sekarang kebakar. Gak selesai majlis kecuali ada tukang kebunnya datang ke Faqihil Muqaddam mengatakan bahasanya, Galia Syekh minta maaf, kebun kita terbakar, ada sesuatu yang konslet. Alhamdulillah. Kemudian yang angkat tangan yang cerita mimpi tadi kaget. Maaf, saya berbohong. Saya cuma kemarin belum dapat kurma. Mungkin dengan saya cerita ini mungkin siapa yang ngata, oh kamu belum dapat. Jadi sampean kasih saya, bukan maksud saya untuk apa, kelas. Ini mimpi kamu sudah kamu ceritakan, maka sudah terbakar. Nih, ambilkan, dikasih. Kadang orang berbohong untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan perhatian. Kadang seseorang harus bohong. Tapi kalau sudah ketemu, logo N, untuk menjauhkan bahaya, supaya nggak dimarahi, supaya nggak di ini, supaya nggak di itu, dia harus berdusta. Yang ke-6, yurid adbul kalam. Terkadang dusta itu dicipta karena ingin supaya ucapannya manis. Nggak asik kalau nggak bohong, nggak manis. Jadi harus berdusta. Contoh, orang datang haji. Haji ini kan bukan Isra Mi'raj. Haji ini ibadah ke Mekah. Capek, susah, payah. Tapi terkadang orang-orang yang datang haji itu suka berbohong. Dan yang buat berbohong adalah tamunya. Contoh, ada orang datang haji, ini kan mudah-mudahan yang berangkat haji sekarang Allah terima hajinya. Tidak semua, ada sebagian kecil orang yang datang haji itu suka berbohong. Gimana gini ceritanya? Gimana Pak Haji kabarnya di Mekah? Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi saya datang ke haji itu, katanya di Mekah itu dia Masya Allah ketemu orang baik, kemudian dia ditolong seperti ini dan itu, dia lihat keajaiban katanya. Dia kan panas. Saya kalau tidak cerita juga, saya dibilang haji saya biasa, sehingga cerita, oh iya saya juga
saya ngeliat orang putih ini, Masya Allah, kayak malaikat. Saya cium tangannya, wah. Nah, kenapa berbohong? Adzbul kalam, supaya omongannya itu manis, dia berdusta. Yang ketujuh, al-kibir, karena sombong. Yang kedelapan, at-ta'assub, fanatik, karena fanatik orang itu berbohong. Nah ini juga kalau nggak bener jangan disampaikan, kasihan. Terkadang seorang guru itu karena kefanatikan seorang santri harus menceritakan hal yang tidak terjadi kepada gurunya. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu celaka si guru gara-gara santri. Oh guru saya ini gini, wah guru saya tuh terbang, wah ini. Ini karena fanatik. Terkadang harus berbohong. Ini adalah sifat santri yang jelek yang bisa mengadu gurunya. Ada seorang syekh, dia datang, kalau siapa sampean? Saya fulan. Oh kiai itu, Masya Allah. Saya dengar santrinya sampean cerita, sampean setiap hari hataman Al-Quran. Masya Allah, enggak. Wow, tawadu, sudah hatam Quran ngomong enggak. Masya Allah. Pulang si kiai dipanggil santrinya. Kamu ngomong apa sama orang? Enggak kiai. Dibilang saya hatam Quran tiap hari. Kalau saya enggak sampai hatam Quran satu hari, berarti saya pembohong. Akhirnya si kiai tiap hari ngatamkan Quran demi apa? Demi omongannya orang. Ini santri yang nyiksa kiai. Jadi nggak perlu ngangkat kiai itu yang berlebihan. Bukan syarat seorang guru harus terbang. Bukan syarat seorang guru itu adalah orang yang kebal. Bukan syarat seorang guru yang memiliki karomah. Guru itu adalah yang bisa nyampaikan kamu kepada Allah. Walaupun dia ahli karomah, lalu nggak bisa nunjukkan kamu jalan, ya percuma. Paham ya? Nah,